merosotnya dukungan elektoral terhadap Ganjar Pranowo di bulan November dan Desember, itulah pelajaran politik elektoral yang terpenting di tahun 2023. Mengapa dukungan kepada Ganjar merosot? Kita pun teringat seorang dewi dari mitologi Yunani bernama Dewi Eris. Ini dewi yang acap kali punya niat baik, tapi ujungnya berbuah hasilnya buruk. Bisa kita katakan secara politik elektoral, merosotnya dukungan kepada Ganjar justru dimulai dari niat baik. Bagaimana menjelaskan hal ini? Mari kita runtut, kita mulai dengan berita. Sama kita bisa buka Google. Di era itu, publikasi berbagai lembaga survei, mulai dari LSI, DNJA, Poltreking, Indikator, sampai Kompas. Di era itu, Maret sampai September, selisih Prabowo dan Ganjar umumnya hanya 1-3% saja. Ini selisih di bawah margin of error. Kadang Prabowo di atas, kadang Ganjar di atas. Begitulah situasinya. Namun kemudian di bulan Oktober, November, Desember, terutama 2 bulan terakhir, November dan Desember, juga publikasi lembaga survei yang sama, hasilnya begitu berbeda. Prabowo unggul telak sekali, selisih Prabowo dan Ganjar melebar menjauh sekitar 16% hingga lebih dari 20%. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah awalnya niat baik, karena di era itu Mahkamah Konstitusi baru saja menyatakan bahwa calon wakil presiden itu sah jika usianya di bawah 40 tahun sejauh ia pernah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Maka Gibran Rakabuming Raka sah ia menjadi calon wakil presiden, itu dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Saat itulah dimulai niat baik, civil society keras sekali mengkritik, para budayawan, pemikir sosial keras sekali menghantam, muncullah itu isu dinasti politik, muncullah itu isu bahwa ada intervensi kekuasaan kepada Mahkamah Konstitusi, muncullah itu berbagai ragam serangan yang menyatakan sudah terjadi manipulasi konstitusi dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah kemudian isu itu diambil alih oleh kubu Ganjar Pranowo sendiri, dan mulailah itu para juru bicaranya yang mewakili kubu Ganjar menyerang Jokowi yang awalnya serangannya begitu puitik seperti demokrasi makin mendung di era Jokowi, lalu pelan-pelan serangan dari kubu Ganjar ini puncak sekali dan keras sekali menyamakan Jokowi dengan lahirnya kembali Neo Orde Baru, dan tak tanggung-tanggung yang menyatakannya adalah ketua umum pimpinan tertinggi dari PDIP sendiri. Efeknya adalah justru migrasi suara, eksodus, karena cukup besar efeknya, eksodus pendukung Jokowi yang tadinya di Ganjar, lalu pelan-pelan mereka pergi dari Ganjar. Ini dukungannya kepada Ganjar merosot dari di bulan Oktober, mereka yang puas kepada Jokowi, di saat itu yang di Ganjar berjumlah 39,4%, tapi di akhir November tinggal 28,9%. Selama 1 bulan 11% sudah suara pergi dari Ganjar Pranowo. Mengapa mereka lebih memilih Jokowi? Karena memang hubungan emosional mereka, terutama ini pemilih Wong Cili yang pendidikannya hanya SMP ke bawah, yang jumlah mereka 55%. Pemilih Wong Cili ini adalah pemilih yang emosional. Pemilih pun bisa kita bagi, ada pemilih yang rasional, yang umumnya ini datang dari pendidikan terpelajar, mahasiswa, S1, S2, S3. Ada pemilih yang lebih emosional, yang hubungannya memang lebih didasarkan pada sentimen.
hubungan mereka kepada Jokowi jauh lebih dalam sehingga tak mudah luntur hanya melalui satu wacana gagasan yang datang belakangan. Yang terjadi justru mereka tetap dengan Jokowi dan pergi dari Ganjar Pranowo, dan mereka pergi sebagian ke Prabowo dan sebagian ke Anies, sebagian ke swing voters. Itulah yang menjelaskan mengapa turun Ganjar Pranowo sangat drastis sekali di bulan November dan Desember. Itulah era ketika serangan kepada Jokowi begitu kerasnya yang dikerjakan oleh teman-teman dari kubu Ganjar Pranowo sendiri. Dan ini sekali lagi membuka mata kita berlakunya satu sindrom dari Dewi Eris bahwa niatnya baik tapi ujungnya adalah buruk jika ditinjau dari politik elektoral. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.